Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seftia Imi Soebatul Islamiyah dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan perbedaan kota dan desa menurut Prof. Bintarto. Dimulai dari mata pencariannya. Di kota, mata pencariannya non-agraris atau heterogen. Penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan bermacam-macam. Sedangkan di desa, agraris dan homogen. Mayoritas penduduk di desa bekerja sebagai petani. Lalu dari lingkup ruang kerja. Di kota, ruang kerja tertutup. Sebagai pekerja dilakukan di ruang terbuka, tetapi untuk pekerjaan perkantoran dilakukan di ruang tertutup. Sedangkan di desa, pekerjaan dilakukan di ruang terbuka. Sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian, maka ruang kerja terbuka. Lalu musim dan cuaca. Musim tidak mempengaruhi pekerjaan atau menghambat kegiatan mereka, sedangkan curah hujan di desa sangat menghambat pekerjaan mereka, sehingga mempengaruhi kegiatan pertanian, baik sawah maupun irigasi ladang. Lalu keahlian. Pekerjaan di kota bervariasi dan ada spesialis pada bidang-bidang tertentu. Sedangkan di desa, pekerjaan di desa bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan sama di bidang yang sama. Lalu ada rumah dan tempat tinggal. Jarak rumah dan tempat tinggal relatif jauh di kota, sehingga sarana transportasi sangat dibutuhkan di kota. Namun di desa, jarak rumah dengan tempat kerja cenderung dekat, sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Selanjutnya ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di kota dan di desa jelas berbeda. Di kota kepadatan penduduk sangat tinggi, jumlah penduduk besar dengan wilayah kota cenderung sempit. Sedangkan di desa rendah, jumlah penduduk kecil dengan wilayah desa cenderung luas. Selanjutnya kontak sosial. Di kota kontak sosial frekuensi tinggi, jumlah penduduk besar dan sering bertemu. Tempat kerja mendukung terjadinya frekuensi komunikasi yang tinggi. Sedangkan di desa frekuensi rendah, jumlah penduduk kecil dan jarang bertemu. Lahan garapan yang luas membuat komunikasi menjadi kurang. Selanjutnya ada stratifikasi penduduk. Di kota terdapat kompleks dan banyak. Stratifikasi penduduk kota misalnya ada masyarakat elit, kelas atas, menengah, kelas bawah, dan proletar. Sedangkan di desa sederhana dan sedikit. Contoh kesederhanaan stratifikasi penduduk desa adalah antara pemimpin desa dengan warga. Selanjutnya ada lembaga-lembaga dan kontrol sosial. Di kota peraturan ada hukum tertulis. Jika terjadi pelanggaran sosial, sanksi sosial yang diberikan akan sesuai hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan di desa, itu menurut adat atau tradisi setempat. Jika terjadi pelanggaran sosial, sanksi yang diberikan sesuai dengan adat istiadat tradisi setempat. Lalu ada sifat kelompok masyarakat. Di kota, sifat kelompok masyarakat individual. Hubungan sosial bersifat pertembayan, penduduk cenderung egois dan individual, sehingga hubungan cenderung merenggah. Di desa, sangat kolektif. Hubungan sosial paguyuban, gotong royong merupakan ciri khas yang mempererat hubungan mereka. Lalu mobilitas penduduk. Di kota mobilitas penduduk sangat tinggi. Aktivitas penduduk di kota bervariasi, tidak menyangkut pekerjaan, sehingga frekuensi pergerakan penduduk tinggi. Sedangkan di desa rendah, aktivitas penduduk di luar pekerjaan cenderung sedikit, sehingga pergerakan penduduk desa sangat rendah. Dan selanjutnya adapun perbedaan kota dan desa menurut perkembangannya. Lalu yang pertama adalah perkembangan desa. Menurut klasifikasi tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Yang pertama desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Dengan ciri daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencarian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang erat teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan prasarana masih kurang, hubungan antar manusia sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Selanjutnya ada desa swakarya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju ke desa swasembada.
Ciri-ciri desa swakarya adalah kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh, sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi. Desa swakarya juga sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. Lalu ada desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam yang potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada adalah kebanyakan berlokasi di ibu kota, kecamatan, ataupun kabupaten. Penduduk sangat padat dan tidak tertarik dengan adat istiadat. Juga desa ini memiliki fasilitas yang mencukupi warganya tersebut. Selanjutnya ada perkembangan kota. Perkembangan kota di sini terdiri dari dua, yaitu tahap epolis, merupakan suatu wilayah yang telah berkembang dan telah diatur menjadi kota. Yang kedua, tahap polis, merupakan kota yang memiliki sifat agraris. Selanjutnya ada gambar desa pola keruangan menurut Dajoli. Menurut Dajoli, dalam tahun 1987, bentuk kepedesaan ditinjau dari pola tata guna lahannya, pola persebaran pemukiman pedesaan beberapa antara suatu desa dengan desa lainnya. Perbedaan pola tersebut tergantung pada struktur dan aspek geografi perdesaan. Adapun pola persebaran pemukiman di desa adalah sebagai berikut. Pola memusat, pola ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Pola penggilingan fasilitas, pola ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan terdapat fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Lalu pola memanjang mengikuti jalan raya atau alur sungai. Pola ini dapat dijumpai di daerah-daerah rendah. Selanjutnya ada gambar pola desa menurut Prof. Bintarto. Pola persebaran desa terbesar umumnya terdapat di daerah yang homogen dengan kesuburan yang tidak merata seperti di pegunungan kapur atau kars. Desa satu dengan yang lain dihubungkan oleh jalan setapak. Itu menurut Bintarto. Lalu ada gambar pola keruangan kota dan struktur kota. Pola keruangan kota ada 4, yaitu pola sentralisasi, desentralisasi, nukleasi, dan segregasi. Pola sentralisasi adalah pola dengan persebaran kegiatan kota cenderung mengelompok. Kedua, pola desentralisasi, yaitu agak berbeda dengan sebelumnya. Pola desentralisasi memiliki persebaran yang cukup jauh dari pusat kota. Adapun struktur keruangan kota, yaitu mengenal adanya beberapa pembagian berdasarkan teori tertentu. Berikut uraiannya. Yang pertama ada teori konsentis. Ini dibagi berdasarkan 5 zona, yaitu yang pertama daerah pusat kegiatan, kedua zona peralihan, yang ketiga daerah tempat tinggal para pekerja, yang keempat daerah tempat tinggal kelas menengah, dan yang kelima daerah tempat tinggal para pengelaju. Lalu ada pola nukleasi, adalah pola persebaran kegiatan kota yang mirip dengan pola sebelumnya, tetapi lingkurannya lebih kecil. Selanjutnya pola segregasi, adalah pola dengan persebaran yang terpisah-pisah disebarkan berdasarkan keadaannya mulai dari sosial, ekonomi, dan berbagai lainnya. Dan selanjutnya ada teori ketinggian bangunan, teori struktur, dan teori inti ganda atau pusat kegiatan yang banyak. Lalu selanjutnya kita akan melihat gambar-gambar bentuk kota. Yang pertama ada kota bujur sangkar atau square city. Bujur sangkar menunjukkan suatu bentuk kota yang rasional dan murni logika. Bujur sangkar merupakan bentuk yang netral dan tidak mempunyai arah. Selanjutnya yang kedua ada kota gurita atau bintang atau star city. Ilustrasi kota berpola bintang atau gurita merupakan bentuk kota yang jalur transportasinya mirip dengan ribbon city. Namun pada bentuk ini jalur transportasi tidak hanya satu arah, tetapi memiliki berbagai arah. Oleh karena itu, ia disebut bentukan gurita atau bintang. Yang ketiga ada kota cincin atau ring city. Terdiri dari beberapa pusat kota yang berkembang di sepanjang jalan utama yang melingkar. Area tengah wilayah tetap dipertahankan sebagaimana daerah terbuka atau hijau. Masing-masing pusat terdapat perkembangan menjadi kota besar. Yang keempat ada kota satelit atau satelit city. Kota satelit dengan pusat pertumbuhan baru. Pengembangan kota satelit ini dapat berfungsi sebagai penyerapan arus urbanisasi yang sangat besar ke kota utama. Kota utama dengan satelit
dihubungkan oleh koridor-koridor transportasi seperti jalan raya ataupun rel kereta api. Selanjutnya ada kota persegi panjang. Bentuk kota ini pertumbuhannya memanjang daripada melebar. Hal ini dimungkinkan karena adanya hambatan fisik maupun terhadap perkembangan area kota pada salah satu sisinya. Ia umumnya memiliki kemiripan dengan pola ribbon, hanya saja terdapat constraint pembangunan yang membuatnya terbentuk seperti persegi panjang. Lalu ada kota kipas atau fan-shaped city. Bentuk sebagian lingkaran arah keluar kota memiliki perkembangan yang relatif seimbang. Bentuk kipas ini disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan kota pada arah-arah tersebut. Penghambat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alami dan artifisial. Dan berikutnya ada kota konstelasi. Pertumbuhan kota secara meloncat-loncat dengan pusat wilayah yang tersebar pula. Wilayah terbangunnya dihubungkan dengan jalur transportasi. Dari masing-masing wilayah, kota seperti ini merupakan indikasi dari adanya sprawl perkotaan. Namun mungkin saja ada aspek fisik atau sosial yang menghambat perkembangan sehingga harus meloncat-loncat. Berikutnya ada kota stellar atau stellar city. Bentuk stellar merupakan bentuk kota yang didukung oleh majunya transportasi dan komunikasi yang akhirnya memungkinkan terjadinya koneksi intens antara banyak bagian-bagian kota sehingga memunculkan suatu megapolitan atau metro area. Biasanya bentuk seperti ini terdapat pada kota besar yang dikelilingi oleh kota-kota atau pemukiman yang kecil. Karena interaksi yang sangat intens, lama-kelamaan kota ini satelit akan melebur dan menyatu dalam kota tersebut. Selanjutnya ada kota bertembok atau walled city. Walled city berbentuk karena pertumbuhan kota yang dibatasi oleh kondisi fisik topografi, misalnya seperti laut, gunung, jurang, atau sebagainya. Umumnya walled city berbentuk seperti kota Karason yang dibatasi oleh tembok pertahanan. Dan yang terakhir bentuk-bentuk dari kota yaitu kota memanjang atau dalam kurung rebon. Dari yang tadi, yang ini adalah berbeda. Memiliki bentuk mirip dengan rectangular city, namun karena bentuk-bentuk memanjang jauh lebih dominan dibandingkan bentuk melebarnya, maka ia dikategorikan secara terpisah dari bentuknya yang sangat memanjang dan dapat terlihat bahwa perkembangan kota ini sangat didominasi oleh prasarana jalur transportasi. Itulah materi yang saya sampaikan dari materi perbedaan kota dan desa. Sekian, terima kasih. Saya Seftia Ilmi Soebatul Islamiyah pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.